Penulis dan travel blogger Trinity Traveler mengeluhkan penanganan kedatangan penumpang dari luar negeri di Bandara Soekarno-Hatta. Untuk mengonfirmasi langsung terkait dengan hal ini, kami sudah mencoba menghubungi pihak PT Angkasa Pura II, namun Corporate Secretary PT Angkasa Pura II menolak untuk memberikan komentar. Sementara itu, melalui sambungan Zoom, kita sudah terhubung dengan Trinity, penulis dan travel blogger, serta ada Pak Alvin Lee, anggota Ombudsman RI sekaligus pengamat penerbangan. Halo, selamat malam teman-teman. Selamat malam. Selamat malam. Pertama kita akan ke Mbak Trinity dulu. Mbak Trinity, boleh digambarkan nggak kepada kami? Memang saya sempat membaca sih yang Mbak tulis di Twitter, tapi boleh nggak digambarkan? Mungkin ada beberapa teman-teman atau penonton yang belum mengerti ini. Bagaimana detailnya? Iya, jadi waktu itu hari Sabtu kemarin sekitar jam 18 sore, saya kan tiba di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3. Nah, begitu keluar dari pesawat, itu tiba-tiba udah diteriak-teriakin gitu. Jangan sana, duduk di sana. Wah, pokoknya dibentak-bentak gitu dan dibagi-bagiin kertas yang tulisannya ada kop suratnya Kemenkes gitu kan, dan clearance kesehatan atau gimana. Sementara kita juga di pesawat udah dibagikan kartu kuning gitu. Nah, terus sambil dibentak-bentak gitu, udah disediakan kursi ada ratusan dan kita disuruh ke sana gitu kan sebelum keluar. Tapi kita nggak dikasih tahu gitu bahwa kita harus ngapain, kenapa kita harus duduk di situ, dan harus selanjutnya tuh apa gitu loh. Yang ada cuma teriak-teriakan aja gitu. Diteriak-teriakin untuk duduk, mundur gitu loh. Jadi berasa kayak di ospek. Terus abis itu ya udah saya inisiatif aja menuliskan isi formulir di situ. Nah, dari situ tunggu nggak ada kejelasan, nggak ada dibilangin kita harus ngapain. Terus nggak tahu ada 3 bule di depan yang didatangi orang gitu yang ayo kita lanjut duluan gini segala macem. Dia maju, tentu saya protes gitu, kok dia bisa duluan saya enggak gitu. Dan saya bilang ke petugasnya kan, kok ini bisa maju duluan, ini kita harus ngapain abis ini? Oh iya, maju aja Bu. Nah, dari situlah ada pemeriksaan yang di meja pertama terbuka itu cek suhu sama saturasi oksigen. Dan di situ pun ya masih udah padat-padat gitu ya, yang sambil dengan menurut saya sih kurang higienis gitu, karena saturasi itu kan dijepit di tangan gitu kan, terus tidak dibersihkan, terus alasannya lah kan bisa pakai cuci tangan di hand sanitizer sendiri gitu kan, memang disediakan di situ. Cuma hand sanitizer itu dipakein tonggak yang dia nggak stabil gitu, oglek-oglek, dan harus pakai jari juga gitu loh. Jadi nggak seperti biasanya bisa pakai siku atau pakai yang lain gitu kan. Terus udah gitu teman saya yang di sebelah saya juga dia dicek suhunya 34,2, ditulisnya 36,2 gitu kan. Terus kenapa kok bisa berubah? Ya sama aja Bu gitu. Dari situ kita ngantri lagi untuk validasi yang dibaca surat, karena saya udah punya PCR, jadi dibaca. Itu pun bertanya lagi, ini cara bacanya gimana ya, karena ini dalam bahasa Inggris gitu. Jadi yang udah panjang, dan dari situ sampai ada sekitar 3 cegatan lagi, termasuk tentara-tentara yang memeriksa mengulang gitu. Jadi kan sangat tidak aman menurut saya, karena terlalu banyak tangan yang berpindah kertas-kertas, udah gitu juga kontak dengan manusia gitu kan. Sementara dianya juga cuma pakai masker doang gitu. Terus semuanya diperiksain dengan jumlah ratusan penumpang yang segitu banyak gitu kan. Gimana nggak tambah ngeri gitu loh. Intinya sih seperti itu. Mbak Trinity, di sana Anda melihat petugas Angkasa Pura II, Anda juga melihat tentara di sana? Jadi di sana ada semuanya berseragam sih, ada yang ada yang baju bebas juga. Jadi mereka ada yang seragam putih, ada baju tentara loreng-loreng hijau, ada polisi, ada orang-orang memakai baju APD, ada yang nggak pakai APD, gitulah semuanya. Pokoknya semuanya berteriak-teriak gitu rasanya. Pokoknya sangat intimidatif lah. Dan tidak memberikan penjelasan apapun ketika Mbak mencoba untuk mencari tahu? Enggak, maksudnya kita juga disuruh duduk, tapi diteriak-teriakin suruh duduk, tapi nggak dibilangin bahwa tenang ya, di sini kita akan mengisi ini, harap diisi, atau abis dari sini silakan jalan ke depan, atau biasanya kan seperti itu. Ataupun kita keluar dari pesawat, ada semacam kayak papan pengumuman gitu yang dibilangin bahwa jalurnya selanjutnya adalah ini gitu kan. Memang sih kalau di website bilangnya, oh kita cuma ngasih tes PCR, isi kartu kuning, lalu akan dicek terus keluar gitu. Itu kayaknya, tapi ternyata tidak sesimpel itu, karena kita dicegat oleh banyak sekali gitu.
Pak Alvin, ini kita lihat carut-marutnya proses administrasi di Soekarno-Hatta. Apakah Anda melihat bahwa pemerintah Indonesia dalam konteks penerbangan luar negeri, keluar maupun masuk ini belum siap dalam masa pandemi ini? Ya, dari perspektif pelayanan publik ya, saya tadi coba memahami apa yang disampaikan oleh Mbak Trinity. Ini ada kelemahan dalam pengaturan siapa penanggung jawab pelayanan pemeriksaan penumpang luar negeri yang masuk Indonesia. Perlu diketahui bahwa Angkasa Pura itu hanya pengelola bandara. Mereka tidak punya kewenangan mengatur KKP. Untuk pemeriksaan kesehatan ini adalah kewenangan dari KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan. Dan dalam hal ini KKP juga bekerja sama dengan Satuan Tugas Penanganan COVID. Mereka adalah lembaga-lembaga independen yang tidak bisa diatur oleh Angkasa Pura. Nah, dalam hal ini saya meragukan adanya standar pelayanan yang diterapkan oleh KKP. Bagaimana standar pelayanan mereka, bagaimana prosedurnya, berapa orang yang dilayani, berapa orang yang harus melayani. Saya meragukan ada standar itu, sehingga apa yang terjadi adalah sering petugas itu kewalahan karena penumpangnya banyak, petugasnya cuma sedikit. Kemudian kita juga melihat adanya bantuan dari personel TNI dan Polri, niat mereka membantu, tapi apakah mereka ini dibekali dengan pelatihan bahwa tugas mereka adalah mengedepankan pelayanan. Ingat bahwa yang dihadapi ini bukan pelaku huru-hara, bukan pelaku demo. Dan tugasnya adalah mengatur ketertiban supaya pelayanan pemeriksaan kesehatan ini lancar dan semuanya terpenuhi. Saya melihat adanya kekosongan SOP di sini, tidak cukup pembekalan keterampilan, dan tidak ada penanggung jawab lapangan yang mengatur bahwa setiap personil yang bekerja itu memahami tugasnya, memahami cara bekerjanya, alurnya, dan siap memberikan solusi ketika terjadi masalah. Ya, terjadilah seperti ini. Saya sangat menyayangkan hal ini terjadi. Ya, kebetulan Mbak Trinity warga negara Indonesia. Nah, bayangkan kalau ini warga negara asing, ini adalah kesan pertama Indonesia yang mereka lihat. Dan ini akan tersebar ke seluruh dunia. Permasalahan ini sudah saya bahas langsung dengan Direktur Utama Angkasa Pura II. Juga dengan Direktur Operasi, saya sampaikan juga kepada Dirjen Perhubungan Udara, yang mana mereka juga menyampaikan bahwa hal ini akan dibahas dengan Satgas, karena ini di luar kewenangan perhubungan juga. Ini adalah aspek pelayanan kesehatan dan ditangani oleh Satgas Penanganan COVID. Ini perlu ada standar-standar pelayanan untuk pemeriksaan kesehatan di bandara. Demikian, Mbak. Ini ada dugaan bahwa pelayanannya tidak standar di bandara. Kalau dari Mbak Trinity sendiri sudah pernah mendapatkan respon belum dari Angkasa Pura II? Karena cukup viral ya tweet-tweetnya. Waktu itu waktu hari Minggu sih saya ditelepon oleh orang Angkasa Pura yang meminta maaf. Tapi ya standar kan, minta maaf atas pelayanan yang tidak menyenangkan. Kami akan memperbaiki saja, ya udah gitu aja gitu loh. Tapi saya setuju dengan kata Pak Alvin bahwa memang dari masalah service level agak kurang banget gitu loh, karena benar juga, karena waktu saya sama pesawat di pesawat juga ada warga negara asing gitu, dan mereka juga dengan bahasa ngomong dengan bentak-bentak bahasa Indonesia, bahkan ada yang dia nggak tahu bule ini mau ngapain gitu, dia bentaknya, hey you come back gitu kan, buset, maksudnya kayak ya itu kayak huru-hara aja gitu loh, padahal ya ampun kita kan ya kita adalah penumpang pesawat gitu loh, nggak usah di-treat seperti itu gitu. Kalau dibandingkan dengan waktu Mbak tiba di Turki seperti apa? Nah, kalau di Turki memang dia sudah buka border untuk seluruh negara ya, dan dia di sana tuh hanya benar-benar live kontak. Kita di pesawat dikasih satu kertas kesehatan yang kita isi tanggal berapa kedatangan, nomor telepon di mana segala macam. Dan itu kita keluar dari pesawat kita dapat scan otomatis suhu. Terus kertas itu kita kasih ke petugas imigrasi dan that's it gitu, nggak ada tes apa segala macam, nggak ada karantina. Jadi memang bahkan dia tuh udah nggak ada lagi di sana yang orang bagi-bagikan sesuatu tuh udah nggak ada gitu loh.
Nah, sementara di sini udah dibagi-bagiin, diambil, ditulis, divalidasi sampai lima tahapan untuk nyampe sebelum keluar bandara gitu loh. Pak Alvin, ini kalau keterangannya di Turki ini jauh lebih efisien, bahkan jauh lebih ramah, begitu ya, kalau bisa dibahasakan seperti itu. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Karena kan sebenarnya urusan COVID-19 pandemi tidak hanya ekonomi, tapi juga seperti yang selalu digaungkan oleh pemerintah untuk bisa menggerakkan roda ekonomi, termasuk dengan kedatangan para turis. Apa yang harus dilakukan sekarang dengan kondisi seperti ini? Ya, sejak awal pandemi saya di Ombudsman sudah menyoroti banyak kelemahan pada sisi KKP. Ya. Mereka itu menghadapi kondisi pandemi dengan SOP standar normal, dengan kekuatan normal. Padahal yang dihadapi ini adalah kondisi darurat. Nah, ini perlu segera ada perbaikan SOP, evaluasi sumber daya apa saja yang dibutuhkan, termasuk manusianya, jumlahnya, pelatihan-pelatihan, termasuk juga jika ada tenaga atau personil yang diperbantukan dari TNI dan Polri, itu harus ada pembekalan pelatihan tentang apa yang harus dilakukan, tentang prioritas, kemudian juga sikap yang harus ditunjukkan bahwa yang dihadapi ini adalah tamu-tamu Indonesia dan warga negara Indonesia yang pulang ke negaranya, bukan orang-orang yang melakukan kerusuhan, sehingga pendekatannya ini harus berbeda. Kalau diperlukan juga tidak perlu harus pakai loreng-loreng atau pakaian Polri, pakai pakaian sipil, sehingga kesan itu bukan kesan angker, tapi kesan Indonesia yang ramah. Kita bisa tegas tanpa bersikap angker. Saya melihat ini permasalahannya adalah Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab terhadap KKP di seluruh Indonesia ini masih keteteran. Cara bekerjanya sangat-sangat ketinggalan. Misalnya surat keterangan hasil uji COVID, baik itu rapid test maupun PCR test, itu juga tidak ada standarnya. Masing-masing klinik, masing-masing rumah sakit bisa mengeluarkan sendiri-sendiri. Kemudian apakah perlu divalidasi dan sebagainya. Toh setelah divalidasi siapa yang ngecek itu divalidasi atau tidak kan. Nah, banyak perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Hal ini juga dalam FGD dengan Satgas COVID juga sudah pernah saya sampaikan. Kita melihat apa nanti langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan. Kalau tadi Pak Alvin bilang banyak kelemahan di sistem KKP, kita akan tanya terakhir ini closing statement dari Mbak Trinity. Saran atau mungkin unek-unek yang ingin Anda sampaikan, siapa tahu ada stakeholder yang menonton Anda sore hari ini. Jadi kalau menurut saya lebih kepada informasi ya, kepada informasi. Jadi sebelum saya pulang ke Indonesia, saya tuh googling gitu kan, syarat masuk ke Indonesia pada masa pandemi ini gitu. Dan saya semua itu tidak jelas sumbernya dari mana, tidak ada informasi yang jelas yang dari pemerintah gitu, yang dalam bahasa Inggris gitu loh. Nggak apa-apa lah, saya bisa bahasa Indonesia masih mending ya. Tapi kayak misalnya kalau saya biasanya keluar negeri, saya selalu melihat situs pariwisata tempat tersebut gitu. Dan ketika saya lihat situs Kemenpar gitu, nggak ada tata caranya, nggak terdimbang atau gimana syaratnya orang Indonesia maksudnya harus pakai PCR atau harus begini itu nggak ada gitu. Terus ke Kemlu juga, yang keluar malah kalau di googling itu adalah situs dari KBRI Indonesia yang di luar negeri gitu, di mana yang berbeda-beda juga informasinya, ada gambar-gambar grafisnya dan sebagainya. Jadi informasi itu menurut saya sih penting ya, apalagi kalau misalnya kita ingin membuka lagi pariwisata kepada internasional gitu. Nah, mereka mau dapat informasi dari mana gitu? Masa kita buka-buka ke Kemenkes situsnya atau ke situs apa gitu kan? Harusnya ada satu yang benar-benar informasi yang jelas dan yang dikasih tahu gitu. Baik, ada situs yang jelas dan keterangan yang jelas, dan tadi Pak Alvin Lee juga menjelaskan bahwa KKP atau Kementerian Kesehatan harus benar-benar lebih aktif lagi menambah jumlah personilnya di lapangan. Terima kasih teman-teman telah bergabung bersama kami pada malam hari ini.